analisis data atau ANOVA, rancangan acak kelompok 3 faktor. Di mana di bagian pertama itu kita sudah melakukan penataan data, kemudian mencari data total, kemudian kita menguraikan faktor-faktor atau kita menguraikan tabel bantu mandiri yang terdiri dari faktor V, faktor P, dan faktor J. Nah, di tahapan ini, khususnya di bagian kedua, itu kita akan melanjutkan dengan membuat tabel bantu interaksi 2 faktor, yakni nantinya ada tabel bantu VP, VJ, dan PJ. Kemudian akan dilanjutkan ke tabel ANOVA, di mana tabel ANOVA ini dasarnya diambil atau datanya diambil dari hasil penjumlahan di tabel utama, kemudian juga penjumlahan di tabel bantu faktor mandiri, dan juga tabel bantu faktor interaksi. Untuk efisien waktunya, mari kita lanjutkan di video selanjutnya. Tabel bantu VP, tabel bantu VJ, dan tabel bantu PJ. Nah, di sini tentunya yang paling penting adalah bagaimana cara untuk mencari nilai totalnya. Nah, kita coba ya seperti ini. V1, P1. Jadi ya nilai totalnya sama dengan sum. Nah, jadi kita cari perpaduan V1 dan P1. Jadi V1 ini bisi 2, P1 100 kg per hektar. Jadi nilai perpaduannya adalah seperti ini, sebagai berikut ya. Ini ya. Oke, ini nilai perpaduannya. Kemudian kita cari lagi nilai perpaduan antara V1 dan P1. Jadi ini hanya ini ya. Oke, kita enter. Kemudian lanjut V1 P2. Seperti ini. V1 P2. Oke. Seperti ini. Oke. Sama dengan sum. Oke, tadi kesalahan perintah ya. Oke. Bentar. Kemudian lanjut sama dengan sum V1 P3, V1 P3. Oke. Enter. Kemudian sama dengan sum V2 P1. V2 P1 ini ya. Oke. Sama dengan sum V2 P2. Oke. Kemudian lanjut sama dengan sum V2 P3. Seperti ini. Kemudian V3 P1 sama dengan sum V3 P1 seperti ini ya. Oke. Kemudian V3 P2 sama dengan sum V3 P2 seperti ini ya. Kemudian lanjut V3 P3. Oke. Nah, di sini tinggal kita lihat nilai totalnya. Jika sudah sama dengan nilai grand total, maka data yang kita input dengan rumus sudah benar. Nah, kemudian lanjut di tabel bantu V kali J. Nah, di sini tinggal kita lanjutkan dengan cara yang sama ya. Tinggal kita perhatikan V1 dan J1. Jadi V-nya ini varietas V1 dan J1. Jadi ini ya. Nah, jadi data-data dari sini yang kita gunakan. Nah, jadi seperti ini. Oke. Oh, maaf, jadi kelewatan. Ya. Kita ulang saja ya. Kelewatan ya. Nah, jadi N5 V1 J1. V1 J1. Jadi kita abaikan yang faktor P. Oke. Pas ya. Oke. Lanjut lagi V1 sama dengan sum V1 J2. V1 J2. Oke. Ini dan ini. Oke. Lanjut V1 J3. Ini ya. Oke, lanjut. Ini dan ini. Oke. Lanjut lagi V2 J1. V2 J1. Oke. Kita fokus seperti ini. Kemudian lanjut lagi V2 J2. V2 J2 ini ya. Oke,
V2J2. Oke. Lanjut lagi V2J3. Ini ya, V2J3. Oke, enter. Kemudian lanjut V3J1. Sama dengan sum V3J1. V3J1 ini ya. Oke, V3J1. Ini dan ini. Oke. Kemudian lanjut V3J2. V3J2 ini ya. Oke. Kemudian terakhir V3J3. V3J3. Oke. Seperti ini. Nilai totalnya tetap sama ya. Nilai grand totalnya sama. Nah, berarti kita sudah melaksanakannya dengan baik. Kemudian yang terakhir, tabel bantu PJ. Ini ya. Teman-teman perhatikan ya, ini tabel bantu PJ ya. Saya geser supaya tidak mempengaruhi, supaya tidak mengganggu ya. Nah, di sini faktor tabel bantu dari interaksi P dan J. Nah, nilai total P1 J1 itu seperti ini ya, dicari seperti ini. P1 ini ya, J1 ini. Oke. Nah, kemudian P1 J1 ini ya. Kemudian P1 J1. Oke, jadi faktor varietasnya kita abaikan lagi. Kita fokus di faktor P dan J. Seperti ini ya. Dan seterusnya. P1 J2. P1 J2 ini ya. P1 J2. P1 J2. Oke. Sama dengan sum P1 J3. Oke. Oh maaf, ini salah ya. P1 J3. P1 J3. Oke. P1 J3. Kemudian lanjut di P2 J1. P2 J1. Jadi P2 J1. Oke, ini ya. P2 J1. Oke, ini P2 J1. Oke. Lanjut P2 J2. Ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian lanjut, saya turunkan dulu. Oke, sama dengan sum P2 J3. P2-nya itu ini ya, P2 yang 200 kg per hektar, J3 ini. Oke. Kemudian lanjut yang lain juga seperti ini. Dilakukan sampai seluruh kombinasi untuk P dan J ini sudah terinput nilai totalnya. Oke. P3 J1 ya. P3 J1 ini ya. Kemudian P3 J1, kemudian P3 J1 seperti ini. Oke. Sedikit lagi ya, P3 J2. P3 J2 ini ya. P3 J2. P3 J2. Oke. Enter. Kemudian saya turunkan lagi ya. Yang terakhir P3 J3 sama dengan sum P3 ya, ini 300 J3. Oke. Seperti ini ya. Tinggal diikuti saja. Seperti ini ya nilainya. Oke. Nilai totalnya sudah sama dengan nilai grand total. Kemudian setelah kita dapatkan nilai ini, tahapan selanjutnya kita mencari nilai faktor koreksi dan nilai tabel ANOVA-nya. Oke. Nah, di sini nilai faktor koreksi seperti biasa ya. Rumusnya seperti ini ya. Sama dengan kita sorot nilai grand total, kita pangkat duakan. Jadi rumusnya untuk
faktor koreksi adalah nilai grand total dipangkat 2-kan, kemudian dibagi banyaknya sumber data. Jadi sumber data di sini adalah 27 dikali 3, sehingga menjadi 81. Seperti ini ya. Oke. Ini nilai dari faktor koreksinya, 928225. Oke, kemudian kita lanjut. Kita lanjut di nilai derajat bebas. Oke ya. Nah, seperti biasa untuk derajat bebas sama dengan N faktor derajat bebas tersebut dikurang 1. Jadi untuk kelompok sama dengan banyaknya kelompok 3 dikurang 1. Kemudian V 3 dikurang 1, banyaknya V, banyaknya faktor V, banyaknya taraf pada faktor V dikurang 1, dan seterusnya. Seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya VP itu bisa dengan seperti ini ya. Nah, nilai derajat bebas V dikali nilai derajat bebas P. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang lain seperti itu. Oke. Kemudian P dan J sama dengan P dikali J. Oke. Kemudian untuk nilai derajat bebas VPJ itu bisa diperoleh dengan rumus seperti ini ya. V dikali P dikali J. Oke, seperti itu. 8. Kemudian kita cari nilai total karena galat ini merupakan sisa, sehingga kita cari belakangan. Nah, nilai total itu sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 faktor V dikali faktor P dikali faktor J dikali banyaknya ulangan, kemudian dikurang 1 sama dengan 80. Oke, selanjutnya tinggal kita kurangkan. Jadi galat itu seperti biasa kita katakan sebagai sisa atau error. Jadi tinggal total dikurang. Nah, ini kita langsung pakai rumus saja ya, sum atau penjumlahan dari K derajat bebas K sampai derajat bebas VPJ seperti ini. Oke, 52. Nah, ini kita hapus dulu ya. Ini supaya tidak mengganggu konsentrasi. Nah, sekarang kita cek. Di sini ada rancangan acak yang sudah ya, ini untuk rancangan acak lengkapnya. Oke. Jadi mana ini rancangan acak kelompok? Oke, ini. Oh, ternyata belum ada semua. Oke. Nanti kita cek. Nanti kita akan konfirmasi menggunakan aplikasi SPSS. Nah, lanjut. Terkait dengan jumlah kuadrat. Jadi yang paling pertama dicari itu baiknya adalah jumlah kuadrat total. Rumusnya sama dengan seperti ini ya. Sum square atau mempangkat 2-kan masing-masing sumber data seperti ini ya. Oke, ini total ya. Kemudian ditutup kurung, kemudian dikurangkan dengan faktor koreksi. Seperti ini. Nah, ini nilai dari jumlah kuadrat total. Kemudian lanjut, kita masuk ke jumlah kuadrat kelompok. Nah, rumusnya sama dengan sum square atau kita pangkat 2-kan masing-masing dari nilai total kelompok, kemudian kita bagi. Nah, pertanyaannya dibagi berapa? Nah, ini kita bagi dengan banyaknya sumber data. Jadi sumber data ini ke atas sama dengan 3 kali 3 kali 3 atau sama dengan 27 seperti ini. Kemudian dikurang dengan faktor koreksi. Oke. Lanjut di faktor V. Jadi sama ya. Nah, disinilah berfungsi tabel bantu V. Jadi kita pangkat 2-kan masing-masing dari nilai total faktor V. Nah, teman-teman bisa perhatikan rumus yang ini ya. Kemudian kita bagi. Baginya berapa? Nah, pertanyaannya, dibagi berapa? Dibagi 27. Karena yang kita cari adalah faktor V, maka yang akan menjadi pembagi adalah faktor
P 3 dikali faktor J 3, kemudian dikali banyaknya kelompok atau ulangan 3. 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Kemudian kita kurang dengan faktor koreksi. Enter. Oke. Lanjut kita di faktor jumlah kuadrat P sama dengan sum square. Oke, jadi caranya sama ya, mirip. Nah, tinggal teman-teman ikuti saja nanti. 2 bagi 27 dikurang faktor koreksi seperti ini ya. Oke. Kemudian faktor J sama dengan sum square. Kita totalkan masing-masing dari, kita pangkat duakan dari masing-masing nilai dari tabel bantu faktor J. Kemudian kita bagi 27, kemudian kita kurang dengan faktor koreksi seperti ini. Oke. Sekarang kita lanjut di jumlah kuadrat VP, interaksi VP. Jadi rumusnya seperti ini ya, sama dengan sum square. Kita pangkat duakan nilai interaksi VP. Ini ya. Oke. Kita tutup. Diperhatikan rumusnya ini ya. Kemudian kita bagi. Pembaginya berapa? Jadinya pembaginya tinggal 9. Karena V dan P sudah dikombinasikan sehingga faktor yang menjadi faktor pembagi tinggal J dan ulangan atau K. Jadi 3 dikali 3 menjadi 9. Kemudian dikurang. Nah, dikurang dengan nilai pertama. Ini. Kita kurang dengan nilai FK. Oke, kemudian kita kurangkan lagi dengan nilai, karena ini VP, nilai V, jumlah kuadrat V. Kemudian kita kurangkan lagi dengan nilai jumlah kuadrat P. Oke, enter seperti ini. Oke, lanjut VJ sama dengan sum square. Oke, jadi mesti diperhatikan ya baik-baik untuk memudahkan pemahamannya. V dan J. Jadi yang ini saya percepat saja karena tadi di awal sudah dapat ya materinya. Sudah bisa diikuti yang untuk JK VP. Nah, di sini ya saya tinggal bagi 9, saya kurang dengan faktor koreksi, kemudian saya kurangkan dengan JKV dan saya kurangkan lagi dengan JKJ. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian interaksi PJ sama dengan sum square. Ini lebih mudah ya karena sudah kita ulang 3 kali. Nah, ini kita tutup kurung, kemudian kita bagi 9, kemudian kita kurang dengan faktor koreksi, kemudian kita kurang dengan faktor jumlah kuadrat P, kita kurang dengan faktor jumlah kuadrat J. Oke, enter. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Kemudian yang terakhir adalah VPJ. Nah, ini caranya adalah dengan cara seperti ini, sama dengan sum square. Jadi interaksi VPJ ini kita tinggal memangkat duakan nilai dari sini ya. Oke, nilai total ini, kemudian kita baginya berarti tinggal 3. Karena di sini sudah ada faktor V, ada faktor P dan ada faktor J, sehingga yang tersisa adalah tinggal banyaknya nilai kelompok atau ulangan. Nah, jadi dibagi 3 dikurang faktor koreksi, kemudian dikurang JKK, dikurang JKV, dikurang JKP, dikurang JKJ, dikurang JKVP, kemudian dikurang JKVJ, kemudian dikurang JKPJ. Seperti ini ya. Enter. Nah, nilainya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah nilai galat. Nah, nilai galat ini atau sisa, tinggal nilai JK total dikurang ya, sum, kita jumlahkan ini ke atas. Oke, tutup kurung, kita enter. Nah, ini nilai JK galat. Kemudian
lanjut di kuadrat tengah. Seperti biasa rumusnya sama dengan JK dibagi DB. Seperti ini ya. Tinggal kita tarik ke bawah seperti ini. Sampai di galat. Oke. Selanjutnya untuk mencari nilai F hitung sama dengan kuadrat tengah faktor tertentu dibagi kuadrat tengah faktor galat. Seperti ini ya. Oke. Lanjut seperti ini. Oke, berikut hasilnya ya. Jadi kemudian selanjutnya tentunya kita harus mencari nilai F tabel 0,05. Kita pakai cara otomatis saja sama dengan F inverse. F tabel ya sama F inverse. Kemudian sesuai perintah kita buka kurung ya. Kita klik dulu. Kita buka kurung. Kemudian nilai probability-nya 0,05. Oke, kemudian kita kasih koma ya, koma degree freedom 1, derajat bebas 1. Ini ya, derajat bebas ini faktor yang dicari, kemudian di koma, kemudian derajat bebas freedom 2 atau di sini derajat bebas galat yang dimaksud. Enter. Nah, seperti ini ya. 3,175. Kemudian lanjut F inverse 0,05, kemudian derajat bebas faktor yang dicari dan derajat bebas galatnya seperti ini. Nah, di sini teman-teman ya sama ya, karena nilai derajat bebasnya di sini sama ya, sehingga nilainya juga tentunya di sini masih sama, tetapi nanti akan berbeda di nilai sini. Nah, jadi di sini sudah kita dapat dua hasil dalam F tabel. Nah, kita akan lanjutkan sampai selesai ya di sini ya. Sama dengan F inverse, biar clear. F inverse probability 0,05, kemudian 2, derajat bebas galat seperti ini. Kemudian lanjut lagi ya, masih dengan cara yang sama, 0,05, faktor J, faktor galat. Oke, nah di sini mungkin agak berbeda karena derajat bebasnya sudah berbeda. F inverse probability-nya 0,05, kemudian koma, derajat bebas interaksi ini dan derajat bebas galat seperti ini. Oke, kita sudah dapatkan nilainya seperti ini ya. Kemudian lanjut lagi, kita selesaikan. Oke. Kemudian 0,05, koma. Oke. Lanjut yang terakhir ya, ini untuk interaksi 3 faktor 0,05, ini kemudian kita koma ini ya. Oke, jadi di sini kelihatan ya, di sini yang berbeda sangat nyata, kita kasih bintang 2, kemudian yang lainnya di sini ada berbeda juga, di sini juga ada berbeda ya. Jadi yang berbeda hanya faktor P, faktor varietas, faktor pemupukan, dan faktor interaksi varietas dan pemupukan. Kemudian untuk memastikan nilai ini kita harus cek menggunakan aplikasi SPSS untuk lebih meyakinkan kita hasil dari analisis kita ini. Itu sudah kami share, sudah kami bagikan, sudah kami upload untuk video terkait bagaimana menggunakan SPSS. Jadi di sini kita fokus hanya untuk menggunakan SPSS sebagai media konfirmasi hasil kita. Oke, jadi seperti ini ya. Oke.
Jadi pada intinya tinggal kita lihat di sini ya. Jadi di sini yang berbeda nyata di sini hanya beberapa ya. Hanya ada varietas, faktor varietas ini ya. Lebih kecil dari 0,05. Oke, jadi di SPSS bacanya lebih kecil dari 0,05 berarti berbeda nyata. Kemudian di sini 0,07 juga lebih besar dari 0,05. 0,07. Nah, ini juga jauh lebih kecil dari 0,05. Oke, ini karena nolnya sudah 3 angka di belakang koma ya. Sedangkan 0,05 itu hanya 2 angka di belakang koma. Kemudian juga di sini ada interaksi varietas dan pupuk. Nah, di sini juga 000 berarti juga berbeda nyata.